ada ayyan khorjiyah, ayyan sabito. Wahdaniyatkan, kembalikan pada Allah. Kemudian tubuhnya bersihkan dari syirik jali. Dengan memahami 10 makulat yang mustahil kepada Allah. Karena sekarang ini justru manusia ini telah menjadikan Allah itu rendah. Allah itu hina. Diatur-atur oleh manusia. Inilah akhirnya Tuhannya tidak menolong kami. Hari ini, sahabat. Ya, maka barulah kamu setelah menyadari itu semua. Maka biasakan tadi kata Allah di waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang, atau habis sholat subuh, terutama nanti kamu bahkan sebaiknya adalah pada kata abaju, pada gelombang teta, di waktu pagi, bicaralah pada dia, oleh dia, bersama dia, kepada dia, oleh dia, bersama dia, kepada dia, oleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga adalah kesadaran kita senantiasa bertumbuh ya. Karena kesadaran itu adalah merupakan intisari kepada kita ya. Maka di penghujung perjalanan kita adalah harus sampai kepada Sidrah al-Muntaha, kesadaran yang paling tinggi. Karena sahabat pada dasarnya kesadaran kita manusia pada saat terlahir pada jasad ini hanya 12%. Bagaimana kita akan hidup di dunia ini dengan kesadaran yang hanya 12%. Sementara 88%-nya adalah kesadaran yang mati. Ada kesadaran jasad, kesadaran hawa nafsu yang senantiasa dibisiki waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sehingga walaupun kita sudah mengaku sebagai hamba Allah, tapi tetap kesadaran itu tidak tersambung di semua. Karena kita masih pada kesadaran jin, pada kesadaran setan, kesadaran iblis, ya, belum pada kesadaran manusia. Maka disinilah setiap hari kita berusaha dan senantiasa adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran itu adalah yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah menyadari inna rabbaka ahatu binnas. Sesungguhnya Tuhan kita lah yang meliputi diri kita semua. Maka kita harus menyadari yang pertama adalah bagaimana kita ada di yang diadakan. Bahwa kita ini ada yang diadakan. Itu harus sadar kita. Jadi jangan merasa ada. Karena pada saat merasa ada, berbeda dengan merasa ada yang diadakan. Dan kemudian segala daya yang diberikan adalah daya yang didayakan. Segala kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan yang diberikan kekuatan. Maka yakini dirimu adalah diri kita, semua makhluk di sini adalah dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuroh. Tidak ada makhluk satupun, ya, satupun, termasuk Nabi Muhammad sekalipun. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan darurat dan manfaat. Ini kesadaran ini harus dibangun, ya. Karena kalau kesadaran ini nggak dibangun, akhirnya kesadarannya selalu pada kesadaran rendah, kesadaran binatang.
Maka jangan aneh sahabat, Abah pada pagi hari ini mengambil pertanyaan Mas Sulaiman tadi semua. Kenapa sholat, dzikir, dan doa tidak berdampak? Tidak mungkin berdampak. Sholatmu adalah hanya sebatas senam pagi, ya, kesadaran binatang tadi. Maka yang didambakan selalu adalah apa yang diinginkan oleh tubuh ini. Padahal seharusnya tubuh ini pada saat kesadaran ketuhanannya sudah tumbuh akan otomatis. Maka pengertian doa, pengertian sholat, pengertian dikir, siapa yang doa, siapa yang sholat, siapa yang dikir, ini harus disadari dulu. Maka kenapa sekarang negara-negara Islam seperti Libya, Suriah, Afghanistan, ya, satu persatu, bahkan di negara kita, kesadaran keislamannya adalah tidak ada. Termasuk juga adalah kesadaran adalah bahwa kita mentuhankan manusia yang kalian sebut kiai, ajengan, dan lain sebagainya. Inilah juga penyebabnya diantaranya. Dan Allah sudah melarangnya dari awal. Ya, bahwa manusia adalah tidak memiliki daya dan kekuatan. Ini yang harus dibangun, sahabat. Maka itulah di dalam berbagai surat, diantaranya juga adalah surat At-Taubah, ya, bahwa Allah sudah menegaskan tentang orang-orang ahli-ahli rohani, guru-guru rohani, kiai-kiai, dan lain sebagainya. Maka barangkali sekarang lagi ada kasus trans 7 dengan apa, itu semua. Ini teguran sebetulnya. Karena memang kalau kita lihat sahabat, kalau kita dibangun dengan jiwa yang sadar, apalagi kalau melihat Al-Quran, sesungguhnya manusia sekarang telah mentuhankan manusia. Manusia bersandar pada manusia. Bahkan junjungan alam bagi Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak ada istilah guru dan murid. Beliau adalah menganggap adalah murid-muridnya sahabat. Karena manusia itu memang tidak punya daya dan kekuatan. Dan itulah walaupun baginda Nabi berdoa 3 tahun untuk meminta pamannya untuk iman, tidak bisa. Sahabat, karena manusia itu adalah tidak punya daya dan kekuatan. Hidayah itu milik Allah. Orang baik dan orang buruk di alam dunia ini hanya orang yang diberikan, ditolong oleh Allah. Dan ada orang yang tidak ditolong oleh Allah. Tapi tidak ditolong oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Allah hanya ingin menunjukkan kekuasaannya, kesempurnaannya, sifat jalal, sifat jamal, dan sifat koharnya. Ada sifat kelembutannya pada jamal dan kamalnya. Tetapi di sisi lain dia juga ingin menunjukkan sifat jalal dan koharnya. Itu saja. Jadi tidak ada manusia mulia. Manusia mulia adalah yang dimuliakan. Tadi semua. Maka itulah kenapa Allah adalah yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk pada sekelompok karena ingin memperlihatkan jamal dan kamalnya. Tapi Allah menutup hidayah pada orang lain karena ingin perlihatkan jalal dan koharnya. Maka Abah sampaikan di dunia ini, maka kalau kalian mengerti, para wali-wali Allah itu datang dari 2 sisi ini. Baik dari sisi baik maupun sisi buruk. Selama kamu mampu menyaksikan Allah pada baik dan buruk. Intinya adalah Allah hanya ingin disadari, bukan disembah. Allah hanya ingin diakui dari awal. Raditu billahi rabbah. Kita adalah ridho kepada Allah, bertuhankan Allah. Inna rabbaka ahatu binnas. Bahwa sesungguhnya kita ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Maka juga untuk membangun kesadaran itu adalah jangan pernah merasa memiliki hidup. Maka itulah oleh Allah setiap hari kita dihidupkan dan dimatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Supaya kita sadar bahwa yang ada ini Allah. Bahwa yang hidup ini Allah. Bahwa yang bergerak ini Allah. Yang diam juga Allah. Yang baik juga Allah. Yang buruk juga Allah. Tidak ada yang bukan dia. Maka dibangunlah di dalam satu bendera. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain kecuali diriku, kata Allah. Maka Allah banyak mengingatkan di dalam Al-Quran. Langit, gunung, bumi, semuanya, makhluknya di dalamnya, milikku. Maka inilah yang harus disadari oleh kita. Dan itulah yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran adalah merupakan intisari kepada kita.
Maka dibagilah, kata Abah, manusia ada jasadnya, ada hatinya, ada ruhnya, ada sirnya. Disitulah tingkat kesadaran. Pada tubuh kita disebut syariat, kesadaran syariat. Kesadaran syariat adalah merasakan fi'il Allah. Fi'il dalang, perbuatan dalang. Yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Tiada pekerjaan wayang yang bukan pekerjaan dalang. Dalam posisi baiknya maupun posisi buruknya. Karena pada dasarnya dari awal pun Allah menciptakan kita, dia mengatakan, anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Ahbabtu an urafa, tapi aku suka dikenali, disadari, dirasakan, bahkan dibuktikan tadi. Fahalaqal haqqaliq, maka dia terjalilah menjadi Nur Muhammad. Nur menjadi Muhammad. Maka dia berkata dalam hadis qudsi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka jangan tertipu dengan istilah Muhammad. Muhammad adalah diri dohirnya Allah. Ingat itu. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Itulah diri dohirnya. Maka di kesadaran ini yang harus dibangun. Tadi. Maka ibadah itu adalah abadah ya'budu ibadatan, itu mengabdi kepada Allah. Al-abid kepada wal ma'bud. Supaya al-abid wal ma'bud wahid. Nah, hubungan abid wal ma'bud itulah yang disebut sholat. Hubungan abid wal ma'bud itulah disebut dzikir. Hubungan abid wal ma'bud itulah disebut dengan doa. Maka itulah dalam Al-Quran. Doa ya zikir. Dzikir ya sholat. Sholat ya doa. Doa ya dzikir. Nah disinilah sesungguhnya sahabat. Jadi kalau seandainya pertanyaan tadi adalah kenapa, kata sahabat Mas Irwan juga bertanya yang sama. Kita nih, saya doa, saya sholat, saya dzikir, tapi pasti tidak berdampak. Sebagaimana tidak berdampaknya handphonemu yang tidak tersambung karena tidak ada kuota. Sebagaimana tidak berdampaknya, karena Allah tidak, karena Hikam mengatakan, Allah tidak akan terhijab oleh apapun. Kita yang terhijab oleh diri kita. Nah inilah yang harus di awal adalah, maka yang harus dibangun kesadaran ini. Kesadaran wujud yang diwujudkan. Kesadaran hidup yang dihidupkan, tidak merasa memiliki hidup. Kesadaran mendengar yang kita diberikan kemampuan mendengar. Kesadaran berkala. Kesadaran bergerak. Kesadaran diam. Maka disitulah muncullah tubuh kita dibagi. A'yan kharjiyah adalah merupakan bagian diri kita yang dohir, yang terluar, yang disebut Adam. Adam bisa diartikan dua. Adam tidak ada. Yang kedua adalah Adam dipakai alif adalah Allah. Dalil adanya Muhammad. Nah disinilah sebetulnya inti doa. Maka doa itu dari kata da'a ya da'u, itu menghadirkan. Bukan meminta. Tadi semua. Tapi kalau diartikan meminta juga boleh. Tetapi yang meminta adalah paling rendahnya harus Rasulullah. Diri dohir dia kepada diri batinnya. Gula kepada manis. Tadi semua. Bukan nyandar pada manusia. Maka sahabat, banyak orang minta doa pada Nabi Muhammad. Tapi tidak bisa, ya sahabat. Apakah kamu kira sebelum perang Uhud tidak berdoa? Berdoa. Menang kalah. Ya. Dan disinilah pelajaran kepada kita perang Badar itu adalah wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Siapa yang melempar pasir itu? Muhammad. Nah ini sahabat. Pelajaran kepada kita dari kisah ini sesungguhnya adalah berdampak kepada memiliki kompleksitas dalam kehidupan kita. Seluruh kisah-kisah Al-Quran itu adalah, yang ada 1000 kisah itu adalah memiliki kompleksitas kepada kita. Karena Al-Quran adalah merupakan syair Allah yang sangat menggunakan bahasa Arab klasik yang kuno, yang sangat dalam makna. Tidak bisa kamu hanya membacanya. Tidak bisa kamu hanya tapi tidak menyadari kehadirannya. Jadi intinya doa, sholat maupun dzikir tersambung. Itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Sama saja, la doa illa bihuduril qalbi. Maka doa itu adalah bagaimana terkoneksi. Maka Abah sudah ajarkan caranya. Kaf, ha, ya, ain, shod. Itulah kenapa Maryam dengan itu bisa kun fayakun. Ya. Karena pada dasarnya doa adalah da'a ya da'u, menghadirkan.
Tapi kalaupun meminta harus dari dohirnya yang disebut Rasulullah, yang disebut Muhammad. Hanya dia yang bisa meminta kepada dia. Maka itulah karena Allah al-wujud, yang ada itu adalah dia, maka hanya yang ada yang boleh meminta pada yang ada. Nah, kesadaran ini yang harus dibangun. Maka yang pertama tugas kita adalah bagaimana menghidupkan hati kita, ya, di dalam bagaimana menghidupkan kita? Ternyata dengan mematikan, memfanakan. Maka man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Nah, bagaimana memfanakan diri dohir? Maka kita menyadari bahwa sungguh melihat tubuh kita adalah sebagai fiilnya, perbuatannya. Nampaklah pada apa? Pada sholat, ya, pada ke sawah, ke kebun, ke kantor. Kamu saksikan tubuhmu, diammu, bergerakmu, karena kamu ada yang diadakan. Pasti mutlak ada yang menggerakkan atau mendiamkan. Maka tubuh kita ini seperti layangan, Pak. Seperti layangan. Maka Abah sering sampaikan bahwa sesungguhnya ruh kita tidak ada pada kita. Ingat, hukum 10 makulat kepada Allah itu juga pahami. Dan itulah dijaga dengan sifat 5 salbiah. Supaya untuk mencegah bahwa kamu itu adalah sama dengan dia. Apa yang wajib kepada dia, maka yang mustahil kepada kita. Apa yang mustahil kepada kita, justru yang menjadi wajib kepada dia. Kalau kita ada, maka mustahil dia ada. Itulah persoalannya, sahabat. Kenapa? Magicom tidak menjadi nasi, kan tidak tersambung. Kenapa TV nggak ada gambar? Nggak tersambung dengan pemancar. Kenapa HP tidak mau bunyi? Tidak tersambung dengan provider. Tadi semua. Kenapa doamu, sholatmu, dikirmu tidak berdampak? Tidak tersambung kepada dia. Karena kita Adam, sementara dia adalah wujud. Maka tadi, man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka disinilah pelajaran kepada kita, bagaimana mati tabi'i adalah diajarkan oleh Abah, dan fana fi syariah adalah akal dan perasaan disirnakan. Itulah Nabi Musa yang dikatakan, ya Musa, lepaskan 2 terompahmu. Itulah akal dan perasaan, pikiran, ya. Itulah kenapa zikirnya la, aku bukan jasad, aku bukan perasaan, aku bukan pikiran, tapi aku adalah kesadaran. Inilah yang harus dibangun. Aku Allah, tapi bukan untuk diucapkan oleh dirimu. Dia yang mengatakan itu, ya. Maka disebut mati tabi'i ada fana fi syariah adalah mematikan akal dan perasaan. Jadi kalau tidak, maka kita ini adalah akan menjadi makhluk. Walaupun ibadah kayak apapun, kita tetap saja tidak berdampak. Akan selalu merasa mulia, akan merasa soleh, ibadah salah, nggak ibadah salah. Doa salah, nggak doa juga salah. Dikir salah, nggak dikir juga salah. Maka disinilah kita harus memahami kompleksitasnya. Sadar setiap gerak dan diam itu kehendak dia. La tataharuku zarratun illa biidnillah. Jadi menyadarinya bukan geraknya. Maka Syai'atullah ingatkan ada 2 kelompok manusia. Ada manusia pada saat bangun pagi, dia berpikir mau melakukan apa. Itu. Mau meminta apa. Mau mencari apa. Tapi ada manusia yang baik, kata Syai'atullah. Apa yang Allah akan lakukan. Apa yang Allah akan beri. Karena pada dasarnya ujung-ujungnya kamu bergerak kayak apapun, tetap dia Al-Muqtadir. Jadi kalau begitu mau di sisimu apa di sisi dia? Sehebat-hebatnya juga kita gerak, sahabat. Sebanyak apapun rokaat sholat kamu itu. Sampai ngebudah doa kamu istighosah. Atau one day one joy. Bahkan khotam Quran setiap hari. Tapi kalau tidak ada sadar, mabuk. Itulah Allah ingatkan tentang kesadaran. Adalah mabuk. Wala taqrabus sholatu antum sukaro. Jangan kau dekati sholat. Artinya, jangan kau dekati dikir. Jangan kau dekati doa. Kecuali mabuk. Kalau kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah ini. Manusia doa dari keadaan habis sholat. Bana Allah, bana Allah, bana Allah. Lokbar. Tadi semua. Kalau boleh la ilaha illallah, la ilaha. Tapi tetap nggak sadar juga. Ibaratkan boneka yang kasih baterai. Dia bisa bunyi. Subhanallah, tapi dia terhudur. Tadi semua. Inilah tentang hudur. Maka Abah menyaksikan, maaf ya barangkali ya kalian berbeda pandangan dengan Abah. Ada apa-apa, nggak ada masalah. Justru bagi Abah, malah yang kalian anggap tidak sholat, itu sholat. Karena mereka adalah, maka kenapa lihat, di Jepang itu ada yoga. Di Cina itu ada
ada apa namanya, tai chi, ada apa lagi, ada ginkang, luwekang. Itu yang dilakukan Shaolin. Bagaimana dia memegang dadanya di sini. Demikian pula di Jepang, sampai ada Doraemon yang mengambil segalanya dari dadamu itu. Dan disinilah sebetulnya kesadaran itu. Kesadaran di Sod, inilah Sod. Tapi di sini adalah hanya sebagai kaf. Tapi sadarilah kaf itu adalah Musa. Kaf, ha adalah Isa. Maka di sini, hu, dengan nafas musyirullah, nurullah. Maka pada saat kamu sambungkan dengan dia, justru berhentikan nafasmu itu. Karena cirinya kamu hidup itu nafas. Karena yang disebutkan jiwa atau nyawa itu adalah keluar pada nafas itu. Maka tadi Allah tidak ada di depanmu, di atasmu, di kananmu, di kirimu, di belakangmu, di dalam dirimu, di luar dirimu. Bahkan ruh kita ini, Abah menyaksikan ternyata di luar diri kita. Kita ini seolah-olah dibulan oleh ruh. Kita ada pada ruh, bukan ruh ada pada kita. Inilah kenapa sesungguhnya seluruh makhluk itu satu, terkoneksi. Dalam satu ruh yang sama, sahabat. Tapi kita ada pada kesadaran rendah jasad. Summa rodadnahu asfala safilin. Inilah asfala safilin itu. Ya. Nah inilah maka akhirnya kita karena berada di asfala safilin, maka muhariknya adalah nafsu. Muhariknya, pembisiknya adalah jin. Pembisiknya adalah setan. Pembisiknya adalah iblis. Nah inilah. Kalaupun kita ibadah, riya, ujub, sum'ah, dari semua. Muncullah nanti sifat setan, sombong, merasa mulia, merasa agung. Nah inilah juga sekarang adalah pelajaran kepada, ini penyebabnya juga para kiai ulama yang gak sadar-sadar dari semua. Merasa mulia. Di mana manusia itu merasa mulia? Dari semua. Orang Nabi Muhammad saja diminta oleh dari semai nangis sampai muncul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sayangi, apalagi pada kalian. Karena Muhammadnya ada pada diri kalian secara hakikat. Berarti kalau begitu hadirkan Rasulullahnya. Tadi semua bukan Rasulullah yang di luar dirimu, karena hakikatnya ada pada dirimu. Termasuk juga konsep doa, mendoakan orang lain. Maka kamu tidak bisa mendoakan orang lain. Kecuali kamu hadirkan orang itu di hatimu. Nah disinilah juga adalah konsep bagaimana doa itu dari kata da'aya da'u itu menghadirkan. Nah ini yang harus dibangun. Maka yang pertama ya tentu saja karena selama kita yang hidup ya tidak ada. Maka orang yang merasa hidup maka sholatnya itu adalah sholat perbuatan orang mati. Pada saat kamu hidup hakikatnya mati. Pada saat kamu ada, hakikatnya tidak ada. Tapi bagaimana tersambung dan terkoneksi? Justru kebalikannya. Matikan dirimu. Pada saat kamu mati, justru dia yang hidup. Pada saat kamu ada, dia yang wujud. Nah inilah juga. Maka ada mati maknawiyah, ada fana fil fana, sifat manusiawi. Ya, apa namanya? Kembalikan pada sifat Allah. Kita tidak punya sifat. Wujud itu sifat Allah. Basar itu sifat Allah. Sama itu sifat Allah. Kalam itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Semuanya. Tidak ada. Kita ini punya sifat. Kita ini sifat yang diberikan sifat. Wujud yang diberikan wujud. Nah ini yang kesadarannya. Maka masuklah kepada mati syiri. Hati dipenuhi cahaya Allah. Kamu mati sempurna. Tawakal sempurna. Membalikan sempurna. Baru dia ada. Barulah mati hissi. Ya, jadi kesadaran diri adalah lenyap, lupa, mabuk dalam keadaan betul-betul fana. Itulah yang diajarkan Allah lewat Nabi Musa. Kenapa suruh melepaskan dua terompahnya? Itu akal dan pikiran. Ya, inilah sahabat yang harus dibangun oleh kita. Maka itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. Berarti sama aja, tidak ada dzikir yang tiada hadirnya hati. Nah itulah karena dzikir ada 5-7 tingkatan. Tapi minimal adalah 3 tingkatan saja. Dzikir ma'agoflatin. Dengan mengatakan la ilaha illallah. Disebut dzikir syariat. Untuk apa? Menafikan. Aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Masuklah kepada dzikir ma'agoflatin. Menyebutkan nama Allah di hatimu. Bukan dengan lisanmu.
Nah, disinilah doa juga ternyata di hatimu, di rumahnya, di multajam. Demikian pula sholat. Kenapa sholat itu memiliki mana? Aqoma yuqimu iqomatan itu bimana muta'adi. Artinya bimana muta'adi itu kamu sebenarnya pada saat kamu sadar, sholatlah selamanya. Sebenarnya sebutlah sholatul daim, sadar. Ya. Aqoma, tapi sekarang orang hanya sebatas di pilun amrinnya itu perintahnya pada kum. Hanya sebatas berdiri, tapi tidak sholat. Hanya sebatas berdoa, tapi tidak pernah berdoa. Hanya sebatas menyebut-nyebut, tidak pernah berzikir. Menyebut dan berzikir itu hal yang berbeda. Nah, inilah yang harus dibangun oleh kita. Adapun pada saat kita dikir syariat, kita pun harus sadar siapa yang berkalam itu. Tadi semua. Maka dalam tasawuf ada takhalli, tahalli, tajalli. Maka takhalli menapikan dirimu supaya lepas dari bahimiyah, subuhiyah dan syaitoniyah. Karena selama itu ada, dia tidak ada. Pahami itu sahabatnya. Maka fal wajibu talabul hayatil qalbil ukhrawiyyah min ahli talqin. Tadi ada bertanya dari Kalimantan Ibu Hajat Titik ya. Mengatakan bagaimana cara Bang menyambungkan diri dohir dan sama saja. Kalau diri dohir dan kita ini laki-laki, secara syariat tubuh laki-laki, tapi harus kawin dengan perempuan dikawinkan oleh naib. Itulah cara mengawinkan. Tapi pada saat diri kita diri dohir dan dikawinkan ada naib yang disebut dengan guru ruhani. Atau guru mursyid, apapun namanya. Tapi cari guru mursyid sekarang ini susah. Maka kata Abah juga, siapapun yang mengaku mursyid, pasti bukan mursyid. Itu. Sama, siapapun. Maka kata, la yariful wali ila wali. Yang tahu wali hanya wali. Yang tahu ulama hanya ulama. Yang bisa melihat jin hanya jin. Yang tahu Allah pun hanya Allah. Maka tadi, siapapun mengaku mursyid, pasti bukan mursyid. Maka disinilah letak kesulitannya. Tapi kalian yang yakin, Allah sudah sampaikan surat Al-Kahfi kepada Allah, kamu akan dipertemukan waliyan mursyidah. Yang beli betul-betul mursyid. Bukan sebatas mumursidan. Bukan sebatas wawalian. Ya. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat yang harus dibangun oleh kita kesadarannya. Kalau tidak demikian, maka Syaikhul Qadir mengatakan fal wajibu talabul hayatil qalbi. Hatinya dihidupkan dulu. Bahasanya HP-nya dihidupkan dulu, dikoneksikan dulu. Koneksi dengan siapa? Nah, inilah konsep tadi. Ada mati tabi'i, mati maknawi, mati syirri, mati hissi. Talqin itulah sebetulnya. Tapi tidak sedikit sekarang sudah talqin, tapi tetap pirok. Karena itikadnya salah. Ya. Maka itulah kenapa kata Abah. Nabi Muhammad tidak menyebut dirinya mursyid. Tidak menyebut dirinya guru. Tapi beliau adalah mengatakan sahabat. Nah disinilah sebetulnya adalah kunci rahasia. Sahabat. Supaya tidak ada lagi penyembahan pada manusia. Dan Allah sudah ingatkan dan hari ini pesantren-pesantren jadi feodal. Kiai-kiai jadi feodal. Nah inilah harusnya dibangun kesadaran ya. Kasus kemarin saya setuju dengan orang yang protes kepada Trans 7 tapi juga sadari kiainya. Jangan merasa karena sudah semena-mena sekarang ini pemberhalaan dimulai orang-orang yang mengaku duriat Nabi dan inilah penghancuran kepada iman. Maka Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tadi ittakhadu ahbaruhum, mereka menjadikan orang-orang alimnya, ustadznya, kiainya, pendetanya adalah dijadikan waruhbanahum dan rahib-rahib mereka arbaban min dunillah sebagai Tuhan selain mereka, selain Allah. Sehingga kamu kalau gitu kayaknya nasib kamu disandarkan pada duriat yang aku duriat itu. Kamu sandarkan pada ulamamu. Tadi semua seolah-olah ulama itu adalah manusia yang tidak bersalah. Coba inilah kata apa? Kehancuran Islam. Pada saat kalian mentuhankan manusia. Tadi semua. Nabi kita yang agung saja tidak mau disebut guru. Nabi kita yang agung aja tidak mau disebut mursyid. Murid Nabi kita pun lihat dalam surat Sirul Asra nanti. Bahkan bacakan risalah khusus tadi semua. Bahwa beliau adalah Allah pun mengatakan ya kul innama ana basarun mislukum
yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Termasuk dengan gurumu, termasuk dengan Muhammad, termasuk dengan siapapun makhluk yang kata Allah, ya Muhammad, kalau ada makhluk yang bisa memberikan syafaat, suruh mereka membuat seekor nyamuk. Quran itu, Pak. Karena makhluk ini ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, daya yang diberikan daya. Jadi kalaupun baginda Nabi Muhammad nanti mensyafaati, itu atas perintah Allah. Tapi pada saat Allah itu tidak bisa memberikan hidayah, kepada pamannya sendiri pun beliau tidak bisa. Tadi semua pahami. Karena ini bahaya dampaknya kepada kesyirikan. Ya. Maka di surat apa namanya At-Taubah ini karena sekarang ini orang udah nggak ngaji Quran. Ngajinya hanya kitab gundul tapi juga tidak diverifikasi. Tadi semua akhirnya Qurannya ditinggalkan. Sampai Allah mengingatkan waqala Rasul. Itu adalah beberapa tahun sebelum hari wada. Berkata Rasul Muhammad, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, umat-umatku nanti akan mencampakkan isi Al-Quran hari ini. Tadi semua. Maka di ayat ini 31 kalian baca sendiri nanti. Surat At-Taubah ayat 31. Allah melarang tadi semua. Ittakhadu ahbaruhum, jangan jadikan orang-orang alimu. Ini Allah menyebutnya karena ini Quran. Adalah kepada Yahudi dan Nasrani. Sebetulnya kepada kita juga. Siapapun kalian menjadi ulama. Maka inilah, berhentilah. Kata Abah juga jadi badut-badut yang sesungguhnya hanya akan mencegal manusia kepada membawa kepada kemusyrikan. Dan inilah kata Abah. Dosa. Kenapa sekarang Islam ini kita Indonesia jadi jongos. Saya Menteri Agamanya dibui. Karena berarti metodologi yang ada ini sudah salah. Metodologi yang ada ini sudah syirik. Baik syirik jali. Jadi Allah sudah menegaskan dari awal. Tadi semua. Ya. Maka di dalam ayat yang ke-34 juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Tadi semua ya. Di ayat 31 menegaskan bahwa kamu jangan bersandar kepada guru-guru rohanimu itu. Tadi semua. Akhirnya menipu kamu, dia akan mengambil uangmu. Dan inilah kenapa kata Abah juga Abah muncul. Karena banyaknya korban dari orang-orang yang mengaku guru rohani. Tetapi yang diambil, yang diperasnya. Mengambil uangmu dengan cara batil. Inilah ya Allah ya ayuhan nadi. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la ya'kuluna. Hei orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim. Yahudi dan lain sebagainya itu siapapun. Kiai dan lain sebagainya. Tadi semua ya. Adalah benar-benar memakan amwalan nasi bil batil. Harta benda orang lain dengan cara batil. Sekarang ini bikin ada ustadz ceramah 100 juta, 150 juta. Yang ngumpulinnya orang belangsak, orang susah. Tadi semua. Orang ketemu kiai harus ngesot-ngesot. Dari mana itu? Ajaran itu. Tadi semua. Dari mana? Nah inilah. Karena orang sudah keluar dari Al-Quran. Wa yasudduna dan mereka menghalang-halangi. Malah mereka menghalangi pada Allah. Jangan torikot-torikotan. Jangan hakikat-hakikatan. Karena mereka ingin disembah, dituhankan. Inilah kembali. Pondok pesantren-pesantren ini harus dikembalikan. Jangan feodal. Karena feodal itu peninggalan Belanda. Inilah kerja Senokor Gronyo. Maka tadi kata Abah, banyak kiai kita ini penyembah Senokor Gronyo dan Panderplas. Dan si Utsman bin Yahya. Ini yang harus diluruskan. Kalau tidak, kita akan jadi jongos selamanya. Tadi semua. Maka dikatakan, ansabilillah walladzina dan orang-orang yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya. Derma. Bikin pondok, bikin apa? Pakai uang dari mana? Coba, ayolah. Kapan lagi kita ini akan meluruskan persoalan ini? Dan juga tadi buat sahabat-sahabat. Saya ngerti perasaan kalian karena kalian gak paham. Dengan apa yang disampaikan Trans 7 itu.
sebenarnya juga tidak ada satupun perkara yang datang. Ingat, kalau bukan tamparan dari Allah. Ya, kalau bukan tamparan, ada sih makhluk yang bisa bergerak. Inilah karena kegagalan tauhid orang Islam Indonesia hari ini. Ya. Surat Qur'annya sudah jelas. Tadi semuanya. Ittakhadu akhbaruhum wa ruhbanahum arbaban. Dijadikan Tuhan. Arbab. Ini kan Allah itu kan tidak ada mufrad. Apalagi jamak. Tapi Tuhan ada jamak. Yang kalian tuhankan. Arbaban. Arbaban itu dari Rob. Tuhan yang bukan Tuhan yang dituhan-tuhankan. Nah inilah persoalannya. Nah demikian pula buat kalian-kalian yang menghidupkan hati. Karena tadi, kenapa doa dan dzikir dan sholat tidak berdampak? Karena tadi, kesyirikan. Baik kesyirikan pada manusia. Pada Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah disinilah, Allah aja tidak mau merubah. Allah tidak mau merubah. Rasulullah pun tidak bisa merubah Abu Thalib. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi semua. Sampai jiwanya yang dirubah. Bukan jasadnya. Jiwanya. Maka disinilah sesungguhnya. Kenapa ada fal wajibu ada tolabul hayatil qadul ukhrawiyah min ahli talqin. Siapa ahli talqin ini? Orang yang sudah mati. Orang mursyid yang tidak mengaku mursyid. Guru rohani yang tidak pernah merasa jadi guru rohani. Yang tidak akan meminta uang kepada orang. Karena tadi mereka akan mengambil uangmu dengan cara batil. Menipumu. Dan sebagainya. Dengan alasannya wusul. Alasannya liko. Alasannya adalah ma'rifat. Mana ada ma'rifat dengan cara yang demikian. Ya. Maka marilah kita kembalikan kepada, kalau tidak kita ini kapan mau berubah. Ya. Fa inna dunya mazratul akhirah fa idza lam yajra fiha lam yasud fil akhirah. Dunia ini ladang. Ingat itu, ya. Marilah kita sahabat. Mari rubah, ya. Kemudian yang Aba ingin tegaskan di sini, bagaimana cara menghubungkan tadi? Karena selama HP itu tidak terkoneksi, maka tidak ada lah kalian bisa komunikasi. Tidak bisa kalian video call. Sebenarnya kalian bisa video call dengan Allah. Ini bahasanya nih. Asal oleh Allah. Maka disitulah konsep tauhid itu harus matang dari awal. Ilmu nafe, ilmu yang benar-benar ilmu. Yang wajib di atas wajib. Sholat wajib, puasa wajib, haji wajib. Tapi kenal pada Allah lebih wajib dari semuanya. Mau ditaruh di mana? Sholatmu, puasamu, doamu, dikirmu. Kurang apa pelajaran dari Nabi Muhammad? Beliau adalah seorang mursyid, seorang guru, seorang rasul. Tapi tidak pernah. Maka itulah istilah sahabat. Coba kalian tafakur. Kenapa ada istilah sahabat? Tadi ada tabi'in, tabi'in. Bukan ini murid ini. Itu hanya. Maka kenapa murid itu dikata aroda. Dan juga kalian yang juga sama. Apalagi pada mursyid kalian. Tadi semua yang udah meninggal. Tadi semua. Ya. Ingat. Beda torikot dengan syariat. Kalau syariat guru di depan ngegeret murid. Ayo sholat. Begini loh takbir. Ini ada uduna ini. Ada mankibah ini. Ada sunat hayat, ada sunat abad, ada rukun. Mana rukun 13, mana rukun qauli, fi'li. Bagaimana takbiratul ihram? Bagaimana hukum takbiratul ihram? Bagaimana apa yang disebut qasad, ta'arud, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Apa itu disebut dengan apa namanya muqaranah urfiyah, tuziyah, bastiyah. Cuma ngomong doang. Apa itu disebut Allahu Akbar? Kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin? Nggak ngerti lagi. Orang syariatnya sendiri sholat aja nggak ngerti. Tadi semua. Inilah yang jadi masalah hari ini. Siapa yang sholat? Kenapa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Kenapa as-sholat mi'rajul mu'minin? Nah disitu kenapa ada syariat pada tubuhmu? Ada torikot pada hatimu. Ada hakikat pada ruhmu. Ada ma'rifat pada syirmu. Ini juga. Nah, maka tadi baginda Nabi bersabda, la tasyu'a ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah. Tidak sah. Kalau kata Syekh Muhyi, hanya sah tapi tidak makbul. Ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah itu fikih itu hanya sah. Tetapi tidak makbul. Makbul itu diterima. Nah,
Jadi kalaupun HP-nya kamu cuci-cuci kayak apa, diwuduin kayak apa, dimandi junub kayak apa, tapi kalau tidak tersambung, nah inilah Allah melarang, wala taqrabus shalat wa antum sukara. Junub kesyirikan, junub kepada Allah, ini lebih utama. Karena itunya dulu, karena yang sana itu sah, kalau yang ininya benar, itu loh. Bagaimana mungkin membenar sesuatu yang di sini belum benar? Itikadnya. Maka disinilah kenapa dalam Fathul Mu'in doa ya sholat, sholat ya doa, sholat ya dikir kata Quran, juga doa. Itulah kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Dan sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Ini malah menyembah kiai-kiainya, mursyid-mursyid, arbaban, jadikan sandaran kata Allah, dan mereka menghalangi kamu dari Allah. Maka saya menyaksikan banyak mursyid susah dalam sakaratil maut. Kenapa? Dia menampung, dia hanya akibat mengambil hak harta daripada si muridnya dengan yang batil. Baca kalian surat Al-A'raf. Ya. Ini saya selama Abah hidup dan Abah kenal beberapa mursyid, meninggalnya susah. Karena dia mengaku mursyid. Ingat itu. Nah, Muqala Sunokor sebetulnya tidak boleh menyampaikan itu. Wong nabinya dari awaludini ma'rifatullah kok. Inilah sebetulnya manusia telah dipitnah dan ditipu. Adalah tadi. Makanya akibatnya apa? Al-aqwanu dohiroha girotun. Kata Syato'ilah. Kalau kamu hanya melihat yang dohir ini, semuanya adalah girotun, tipuan. Wabatinuha ibrotun. Tapi karena disitulah kita harus memahami. Ada hakikat, ada syariat, ada hadis. Ada api, ada panas. Yang kamu butuhkan bukan api, tapi panas. Tapi api tidak ada tanpa api itu dari panas. Dan tidak ada api yang ada panas. Karena sesungguhnya api itu wujudnya si panas. Tidak ada gula tanpa si manis. Karena gula itu dari manis. Nah, wujudnya si manis itulah gula. Maka disinilah yang harus kita pahami. Maka tidak bisa syariat dan hakikat. Tadi semua ya yang harus dipahami. Maka sahabat cara menyambungkan, karena tadi kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Pak Budni, sembahlah aku. Nah, bagaimana cara nyembah dia yang laisa kami selihi? Yang dia, yang ada hanya dia. Maka disitulah kita dipahami, tubuh kita dibagi. Syariat untuk tubuhmu hanya untuk melihat fiilnya. Bukan kamu yang berbuat. Sahabat. Maka disinilah hikam 126. Hikam 122. Jangan mengaku-ngaku amal yang bukan perbuatanmu. Jangan ngaku-ngaku sifat yang bukan sifatmu. Karena dia sifat Allah pada dirimu. Akhirnya manusia mentuhankan manusia. Akhirnya dampaknya. Akibat teodal kalian ini. Islam hancur lebur hari ini. Harus berhadapan dengan guru ngesot kayak bebek. Benar itu guru gembul. Coba ayo rubah hari ini. Karena anak-anak muda sekarang Gen Z tidak akan menerima itu. Beda zamannya. Nah inilah ya. Silakan kalian mau apain tadi semua ya. Kebenaran itu harus disampaikan. Jadi kalau ada segala sesuatu riak, jangan marah. Itu marah itu jadi orang jahil. Justru balikan introspeksi. Karena tidak ada satu perkara yang datang pada diri kita. Kecuali adalah peringatan dari Allah kepada kita. Nah inilah sahabat kata. Maka la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tubuh kita syariat namanya. La ilaha illallah la maksuda illallah. Torikot namanya. Maka kenapa orang torikot berkata ilahi anda maksudi. Karena itulah. Tapi baru maksud. Belum sampai. Maka syariat belajar membenahi diri. Torikot belajar adalah mengenali diri. Hakikat belajar berserah diri. Supaya apa? Makrifat. Supaya kenal kepada sejatinya diri. Nah itulah yang harusnya kamu adalah tersambung itu. Kenal kepada sejatinya diri. Tadi semua. Karena hanya dia bisa minta pada dia. Da'aya da'u itu adalah itu. Tapi dia tidak ada kalau kamu yang ada. Itulah kata Abah ada 10 makulat. Istilah dekat. Istilah jauh. Istilah di atas. Istilah di bawah. Kepada Allah itu adalah. Dan termasuk juga sampai. Sampai pada Allah. Bertemu dengan Allah. Itu juga harus kamu pahami. Maka
Di situ ada takwil, ya. Maka akhirnya karena manusia tidak dikenalkan kepada Allah, begitu diomongin dekat, dekatnya kayak apa? Sampai ada ustadz di TV, rasakan sholat kamu dipandang oleh Allah. Kalau kamu dipandang oleh Allah, berarti Allah di luar dirimu. Nah, di semua. Dan itu harusnya kamu pada saat ngomong gitu jelaskan kepada mustami. Bagaimana Allah memandang? Akhirnya sekarang ini orang-orang sadar Allah itu adalah duduk di atas aras, dengan di atas kursi, di arasnya. Sehingga arasnya menjadi lebih besar dari Allah. Kursinya lebih besar dari Allah. Bagaimana tadi semua? Dekatnya itu. Karena dekat dengan Allah, makhluk kepada makhluk. Disitulah tentang fana. Ya. Ada yang Abah sudah ajarkan tadi semua. Ya. Itulah kata Allah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Ada syariat. Melihat fi'il. Kalau begitu yang ke kantor, lihatlah. Yang gerak kamu itu. Rasakan. Hadirkan. Oh dalang nih. Sedang gerakan saya. Nah tadi. Bagi orang yang sudah sadar. Tiap hari dia akan menyaksikan. Apa ya Allah akan gerakan tubuh saya. Nah disitulah ada doa hadirkan. Hadirkan. Tadi semua termasuk ya Allah. Aku berlindung padamu dari nafsuku. Ya Allah aku berlindung kepadamu. Dari murkamu dengan kasih sayang. Dengan hati bukan ucapan. Ingat itu. Doa itu nggak ada ucapan. Sebetulnya sholat juga sebenarnya. Maka tadi. Ya maka dalam sholat pun sebetulnya hanya untuk melihat fi'il dia. Menyadari. Maka disitulah ada muqaronah tuziyah bastiyah. Muqaronah apa namanya. Dan juga ada kiblat jasad, kiblat hati, kiblat ruh, kiblat Allah. Kiblatnya Allahu Akbar. Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Makmur. Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Kesadaran Iblis, kesadaran Muhammad, kesadaran Allah. Itulah Sidroh Al-Muntaha di kepalamu itu. Maka disitulah kita harus disuruh sembelih. Maka Allah mensyariatkan penyembelihan binatang di leher. Tadi semua. Kenapa di leher sini? Tadi semua. Karena ciri mati itu tidak bernapas, tidak bersuara, tidak bernapas, tidak melihat, tidak mendengar. Diputuskan di sini. Itulah ada hakikat yoga. Yoga itu menutup ini. Orang ke Jepang udah ngerti menutup ini. Ternyata orang yoga itu sudah dituliskan oleh Tuhan Abdul Qadir. Lihatlah cahaya Tuhanmu. Gunakanlah penglihatan Tuhanmu dengan dua jarimu. Dan kemudian rasakan hidupnya Tuhanmu adalah dengan dua jari tengahmu. Dan dengarkan suara Tuhanmu dengan dua jempolmu. Dan rasakan rasanya Tuhanmu dan jari manisnya. Akhirnya di yoga begini. Tuh. Ini umpat-umpat oleh orang-orang on. Jangan disampaikan. Ya karena mau dijual. Nggak disampaikan itu. Mana ada kata Allah. Hadis ada berapa. Lihat di kitab Fathul Bari. Lihat dalam kitab hadis Bulughul Maram. Dalam hadis Bukhari yang ke-3000. Jangan kau sembunyikan ilmu. Walaupun satu huruf. Ini muncullah hadis-hadis palsu yang melarang menyampaikan itu. Kenapa disembunyikan? Karena mau dijual. Intinya. Yang Allah tegur tadi surat Al-A'raf ayat 30. Janganlah kamu tadi mentuhankan guru-guru rohanimu itu. Kiai-kiamu itu. Mursid-mursidmu itu. Tadi semua. Tapi gunakan melihat dia untuk melihat Allah. Gitu. Tapi tadi, yang mana dulu yang kamu bisa lihat dia itu tadi. Karena pada tubuhnya harus punya sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Itulah ciri seorang Rasul sama dengan ciri kepada seorang mursid. Pada tubuhnya itu harus sidik. Sidik ilmunya. Syariatnya matang, torikotnya matang, hakikatnya matang. Fikihnya matang, tauhidnya matang, tasawufnya matang. Dan dia bukan membaca resep, tapi dia ada pelaku. Ya, bukan tukang menyampaikan resep, tapi dia berbuat. Tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami, ya sahabat. Kalau Pak itu buah itu nanti pada buah pada jatuh tuh pada matang tuh di bawah tuh ada merah bagus manis tuh. Ya. Ini ya sahabat. Maka di dalam surat ini Allah mengatakan, inilah intisari sebetulnya dari dzikir. Sholat tuh Pak, di sini tuh, makanya jatuhin belah sini, Bapak nyarinya di sono. Nah itu ciri contoh, Bapak salah alamat. Itu sama aja cari Allah juga gitu. Jatuhnya belah sini, nyari belah sono, gitu.
Allahnya mana, sholatnya kemana, doanya gimana, dikirnya gimana. Nah itulah contoh Bapak barusan nih, ada tamu dari Manado. Nah itulah sahabat. Ya. Maka disitulah kenapa adalah la ilaha illallah. Harus masuk ke la ilaha illallah. Masuk ke la ilaha illa anta. Siapa yang bisa la ilaha illa anta? Itu mukhatab. Yang ada itu Allah dan Rasulullah. Yang saling memuji Allah dan Rasulullah itu. Tadi. Makanya dalam at-tahiyat itu siapa? Rasulullah. Yang sedang memuji bersama Allah. Saling menyaksikan. Saling memuji. Itulah pada level muraqabah. Yang ada hanya Muhammad yang sholat. Yang ada hanya Muhammad yang doa. Yang ada hanya Muhammad yang dikir. Pada level muraqabah. Atau makom wahdatus syuhud. Muhammad menyaksikan pada segala apa. Tapi pada saat makom wahdatul wujud. Sudah tidak ada lagi Muhammad. Sudah lebur ke dalam. Mana gula? Ya, sudah panah. Nah, itu yang disebut panah. Hilangnya gula. Kembali lagi manis. Tadi semua. Sehingga kamu bisa menyaksikan gula pada manis itu walaupun tidak ada gula. Itu dengan rasa. Maka di penghujung dikir itu rasa. Sahabat. Menyadari Rasul Allah. Rasa. Makanya la ilaha illallah. Maka zikir ma'agoflatin. Zikir ma'ayakdotin. Zikir ma'hudurin. Zikir ma'agwaibatin. Zikir ma'amusyahadah. Maka nanti ada zikir adalah apa namanya. Sampailah. Lupa di penghujung perjalanan dikir itu panah. Tidak lagi kata dikir. Tidak lagi kata ingat mengingat. Maka tadi orang syariat menyembah Tuhannya dengan kekosongan. Karena nggak tahu Tuhan apa, Allah apa. Karena la ilaha illallah itu ya la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Mana Allah tidak tahu. Nah itu. Orang syariat menyembah kekosongan. Orang torikot adalah dalam menyembah itu sudah kenal kepada namanya. Gitu. Sudah kenal pada Tuhannya. Orang hakikat sudah sampai kepada yang disembah. Orang makrifat sudah tidak lagi. Tadi. Maka muraqabah. Maka doa, da'aya da'u itu adalah sama pada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu bukan ucapan Adam. Itu ucapan Muhammad. Gitu. Maka nggak dikisahkan Adam sholatnya kayak gitu. Dari semua nabi, hanya Muhammad yang sholatnya gitu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu si manis manggil kepada si gula. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Dijawab oleh si gula. Assalamu alayna. Karena tadi. Karena gula itu sekarang udah jadi sugus. Ingin membawa Adam. Tuh. Maka kata Abah. Muhammad yang bersaksi. Allah yang disaksikan. Adam ikut menyaksikan. Ruhmu yang sholat. Allah yang disolati. Adalah sebagai hidupmu. Dan tubuh ikut sholat. Begitu. Maka doa itu adalah tadi. Bukan tubuh yang berdoa. Tadi ya tidak tersambung. Karena kamu adalah justru musuh dia. Nah ini harus dipahami ya sahabat. Adalah istilah-istilah Al-Quran. Maka la ilaha illallah. La ilaha illallah. Torikot. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Torikot. La ilaha illallah. La matluba illallah. Hakikat di penghujungnya la ilaha illallah. La maujuda illallah. Yang ada. Yang wujud. Yang hanya dia. Itulah. Baru kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni dan sembahnya aku. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Sembahlah aku. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Dan ingatlah dan dirikan salat untuk mengingatku. Tapi siapa yang bisa ingat pada dia kecuali dia? Karena dia laisa kamitslihi. Yang ingat dia hanya dia. Yang tahu dia hanya dia. Itulah sahabat. Maka dibagilah diri dohir, dibagilah kita ini alam sogir dan alam kabir. Yang Allah katakan dulu sesungguhnya langit dan bumi itu satu. Tapi kemudian aku pecahkan. Nah mana pecahannya? Nah inilah. Maka tubuh ini seumpama darah. Tubuh ini. Kalau kamu tes bagian mana saja dari tubuhmu. Kalau kamu golongan darahnya O. Maka status itu O. Maka seluruh tubuhmu juga O. Demikian pula ada tubuh kita alam sogir. Kau kuasai saja tubuhmu ini. Maka kau menguasai. Karena seluruh isi alam raya ini ada pada pada kolbumu. Tadi semua. Ya. Nah, dimensi ketuhanan itu. Jangan samakan Allah ada pada diri. Tapi ada ruang abstrak yang ada pada jantungmu itu. Maka bicara dengan dia adalah. Bukan bicara dia pada tubuhmu. Ini juga salah lagi ngaco. Ada orang guru hakikat nyalahkan orang lagi. Belum ngerti juga kamu bung.
tadi semua ya. Tadi semua ya. Kalau bicara di sini bukan berarti itulah, maka tadi kita ini kalau mengaji ma'rifat itu jangan sepotong-sepotong tadi semua ya. Nah, disitulah sahabat, maka baru la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la maujuda innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat, ya salat, ya dikir, ya salat. Maka sebenarnya orang salat itu akan makmur kok kalau berdasarkan Quran. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Tapi kita nggak sabar dalam melakukannya. Sabar bukan berarti pelan-pelan melakukannya. Tadi semua. Sabar itu hilangkan dirimu, fanakan dirimu. Sabarlah, bertuhankan Allah. Raditu billahi robba. Itu sabar. Dikir jahar bukan kenceng lagi sebenarnya. Jahar itu nyata. Aku tidak ada yang ada Allah. Jahar, jelas. Dohir. Dohir itu bukan selalu kelihatan. Tapi nyata. Itu karena hanya, itulah hakul mubin. Hanya Allah lah. Maka menekuk lidah Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Itulah untuk menghadirkan sahabat. Sampailah kata Allah. Dalam surat Yasin. Wa anni buduni hadasih. Akulah yang menyembah diriku sendiri. Akulah yang menyaksikan diriku sendiri. Ya, hada. Itulah jalan yang benar. Kenapa kalau bukan dia? Karena kamu akan dihancurkan oleh setan tadi, iblis tadi. Dan iblis sudah berjanji, siapa iblis? Hakikatnya tubuh kita. Siapa jin itu? Ya tubuh kita dan nafsunya. Yang yuwaswisu fi sudurinas, membuatkan ragu pada pikiranmu. Tadi semua, ya. Wa anni buduni hada, dan itulah hanya Allah lah, hanya dikirnya Allah, salatnya Allah yang bisa membawa kepada Allah, sahabat. Doanya Allah, dia kepada dia. Ya, ini yang harus difahami. Jangan salah, masa Allah sholat, masa Allah dikir lagi. Itulah tadi semua. Ya, kan ada kamu di sini yang ingin dibahagiakan oleh dia. Tadi semua itu bahasa tawakal sebetulnya. Maka dalam ayat ini jelas sahabat, kata Allah, ya dah. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil guduwi wal asal wala takun minal ghafilin. Ya. Sebetulnya inilah maka tadi. Kalau sahabat-sahabat dari zikir jahar di penghujungnya ini. Tapi jahar juga bukan berarti jahar gitu kan tadi. Jahar itu tadi menyadari sebenarnya aku tidak ada, itu jahar. Sahabat, ya. Makanya di sini adalah wadkur rabbaka nafsika, dan sebutlah nama Tuhan di dalam hatimu di sini. Ya. Maka tadi dari zikir magoplatin untuk menafikan tubuh la ilaha illallah. Lah, ilah. Tapi sadar juga siapa kalam siapa yang sedang berzikir, apa yang sedang didikirkan adalah menafikan jasadnya. La ilaha illallah. Tiada wujud kecuali Allah, tiada yang mendengar kecuali Allah, tiada melihat kecuali Allah, tiada yang kaya kecuali Allah, tiada yang berilmu kecuali Allah, tiada yang bergerak kecuali Allah, tiada yang diam. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu maknanya la ilaha illallah. Masuklah pada zikir ma'a yakdotin. Tadi dikatakan adalah wadkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wahifatan, dengan rasa takut. Tadi ada dikatakan ada wadunal jahri minal qaul. Tadi semua. Wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Ya. Dan tidak mengeraskan suara bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Nah, itulah yang Abah ajarkan dua, di waktu pagi dan petang. Maghrib dan habis sholat subuh itu kamu duduk, tekukan lidah. Tadi semua adalah tadi. Pejamkan mata, tekukan gigi, kaf, ha, ya, ain, sod, tutuplah, sembelihlah dirimu, sambungkan dengan dadamu. Di sini. Karena inilah rumahnya. Ada Baitullah. Qalbul mu'min Baitullah. Ada multajam. Di sinilah tempat kamu berdoa. Di sinilah tempat kamu meminta. Ya. Inilah yang harus kamu pahami. Ya. Jadi di penghujungnya zikir itu adalah dia mengingat dirinya. Pahami itu. Jadi mari luruskan cara zikir kita. Mari luruskan cara sholat kita. Karena sholat ya zikir, zikir ya doa. Jadi sebetulnya tidak ada. Makanya kenapa di dalam Al-Quran tidak ada permintaan habis sholat zikir. Ada juga faidah qadaytumus sholat fadkurullah. Setelah kamu selesai melakukan sholat, ingatlah pada Allah.
Ingat apanya? Pertama, ingat dengan dzikir la ilaha illallah itu tiada. Kamu itu bukan jasad, bukan pikiran. Ingat apanya lagi? Hatiku adalah asmanya. Untuk menyadari sebenarnya yang menggerakkan tubuhku adalah hati. Kemudian masuk lagi dzikir ke dalam. Ingat apanya lagi? Ingat ruhmu. Sebenarnya tiada yang menggerakkan hati kecuali ruhmu. Siapa ruhmu? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad. Dari semua. Siapa dia? A'yan Sabitoh. Siapa dia yang membuat kamu bisa melihat, mendengar, bicara, berkalam, punya keinginan. Pada saat kamu punya keyakinan disebut iman. Pada saat kamu punya keinginan disebut nafsu. Itulah ruhmu. Ingat apa lagi? Sebenar-benarnya syirku adalah zat Allah. Maka di situ udah la sautin la harfin. Kamu sudah telanjang di situ. Itulah yang diminta oleh Allah. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Sahabat. Jadi doa itu adalah di hatimu. Maka Allah ingatkan tadarruan wa khifatan adalah wadunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Dalam arti tidak mengeraskan suara itu ataupun sebaliknya adalah mengeraskan suara itu, jahar itu yang lebih penting daripada ucapan yang kencang. Sadar sebetulnya yang sebenar-benarnya ada itu Allah. Kita ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberikan, melihat yang diperlihatkan. Itulah ada ayyan khorjiyah, ayyan sabito, wahdaniyatkan, kembalikan pada Allah. Kemudian tubuhnya bersihkan dari syirik jali. Dengan memahami 10 makulat yang mustahil kepada Allah. Karena sekarang ini justru manusia ini telah menjadikan Allah itu rendah. Allah itu hina. Diatur-atur oleh manusia. Inilah akhirnya Tuhannya tidak menolong kamu hari ini, sahabat. Ya, maka barulah kamu setelah menyadari itu semua, maka biasakan tadi kata Allah di waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang atau habis sholat subuh, terutama nanti kamu bahkan sebaiknya adalah pada kata abaju pada gelombang teta di waktu pagi, bicaralah pada dia, oleh dia, bersama dia, kepada dia, oleh dia, bersama dia, kepada dia, oleh dia. Bagaimana caranya? Panakkan dirimu. Bagaimana memfanahkan dirinya? Tekukan lidah. Kan tadi kata Lailatul Qadar itu pada saat tidak berhembusnya angin. Bukan berangin angin yang di luar, angin napasmu itu. Masukkan, masuk keluar napas, masuk keluar, keluar nafas. Nah, disitulah kau pasang. Pertama bersihkan dari karma yang lama. Tadi semua bersihkan dengan apa? Dengan lidah batinmu kau berkata, ya Allah, pertama aku berlindung dari murkamu, dengan marah. Aku berlindung dengan marahmu, dengan kasih sayang. Terus di situ. Dan menyadari aku yang fakir, engkau yang kaya. Aku yang budak, engkau yang melihat, yang mendengar. Aku yang buta, engkau yang melihat. Aku mati, engkau yang hidup. La hayyun dalam hatimu. Di hatimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Itulah di waktu pagi dan petang. Lanjutkan lagi, tarik nafas. Salilam jalalah ruhku, ruh Allah, rahasiaku, rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat, la ilaha illallah, batinku Muhammad Rasulullah, jasadku. Buang lagi pelan-pelan nafas. Tarik lagi. Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Buang lagi nafas pelan-pelan. Kemudian baru lagi Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Wahab, Allahu Muhaimin, Allahu Basid. Buang lagi nafas tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Hilang aku ke dalam kosong, Ahmad batinku, Muhammad dohirku. Hilanglah aku, Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tadi semua. Nah, barulah kamu katakan pada permintaan pada dirimu. Biarkan dia meminta doa, da'aya da'u, hadirkan dia. Itulah caranya. Ya. Maka dengan itu saja kamu sudah sholat. Dengan itu saja kamu sudah dikir. Dengan itu saja. Karena sholat, dikir, itu satu titik sebenarnya. Tadi, karena bikana maka nabi yakunu mayakunu. Dulu segala perkara ada karena dia. Sekarang yang sedang berlangsung. Yang sudah kemarin adalah laib, dia. Yang sekarang sedang laib, dia. Yang besok akan laib, dia. Itulah. Di situ. Maka, tapi sebelumnya bersihkan dulu adalah rumahnya.
Supaya man dakhalahu kana amina. Setelah engkau bersihkan rumahnya, amanlah kamu. Baru kamu isikan. Tadi semua. Dan kamu adalah rutinkan. Maka tadi kata Allah, wadguru rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri. Ruku yang sujud yang sebenarnya. Kepasrahan. Tidak ada yang hidup kecuali dia. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Tidak ada yang berkuasa kecuali dia. Rasakan kehadiran dia. Tadi semua. Ya. Makanya. Wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Ya, karena kamu sudah ditekuk. Matikan. Lidahmu ditekuk ke belakang. Ya. Ditekuk ke atas. Giginya dirapatkan. Mengaturlah napas. Karena tadi. Jadikan 21. Tuh. 23. 25. Itulah Lailatul Qadar. Sebetulnya. 21. 2 tapi 1. Muhammad dan Allah 1. Gula dan manis 1. Abid wal ma'bud 1. Diri dohir batin 1. Itulah. Al-abid wal ma'bud wahid. Nama juga 1. Al-ismu wal musamma wahid. Semuanya. Hanya itu saja. Dan itu perlu dilatih. Segala perkara butuh dilatih. Untuk menemukan rasa. Apa yang kamu tidak latih? Penjahit tidak mungkin bisa jago tanpa dilatih. Dan itulah latihan. Bukan ngomongin resep, tapi latihan. Praktek. Mempraktekkan. Ya. Dan lakukanlah dengan sabar. Apa itu sabar? Bukan engkau pelakunya. Sabar itu. Ya. Dan lakukanlah dengan ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Pada saat engkau sudah tidak lagi merasa melakukan. Kalau kamu masih nunggu-nunggu hasil, oh berarti kamu belum ikhlas. Dan belum sabar. Ini kan bahasan. Kenapa saya ini udah hampir 1 bulan. Aduh, 1 bulan. 8 tahun, Abah. Tadi semua. Ya. Inilah kadang-kadang. Tadi semua. Maka kata Abah, kalau tujuan ke sini hanya ke situ, tapi nggak mau ngikutin, nggak usah ngapain ke sini jauh-jauh. Tadi semua. Ya, buang-buang ongkos saja. Kalau tujuannya bukan Allah. Ya. Ya. Ini yang harus dipahami ya. Tadi semua. Nah, itulah yang harus dirasakan, disambungkan. Dan 2 kali kata Allah adalah di sini adalah minal jahri bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Ya. Yang sudah biasa liko nutup silakan ditambah dengan liko. Tadi semua ya. Tapi sing penting adalah 21. 21kan. Nah, itulah Nabi Muhammad sebelum tidur ngajarkan, bacalah bismillah 21. Tuh. Apa itu maksudnya 21? Bukan angka 21. Emang Allah pengaruh dengan angka 21? Inilah akibat bersyariat tapi tidak ngerti hakikat. Hanya tahu nama, nggak tahu barang. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang tahu nama, nggak tahu barang, kafir dia. Tahu tulisan Allah tapi nggak kenal Allah, kafir sebenarnya. Itu disebut kafir, bukan Hindu, bukan Buddha. Justru mereka sudah tai chi, mereka sudah ginkang, liwekang, mereka sudah yoga, mereka sudah tadi semua ya. Amitabha, sancai, sancai, sancai. Tarik nafas, keluar nafas. Tarik nafas. Sirullah, nurullah. Nabi kita mengajarkan, man akhraja nafasin di gori dikrillah pahwal mayit. Mislul hayawan dunal baqarah fahiyakal hinjir. Tadi semua, ya. Jadi itu saja ya sahabat, di waktu maghrib, nanti setelah sholat maghrib, kamu duduklah. Carilah tempat yang maka kata Abah, kamu itu kalau ingin dihususkan oleh Allah, biarlah ruang khusus juga kepada Allah. Gitu loh. Kalau ingin diperhatikan oleh Allah, bikin ruang khusus kepada Allah. Dari semua, ya. Carilah tempat yang kamu bisa bersendirian. Dari semua, ya. Yang jangan sampai timbul fitnah kepada dirimu. Dari semua. Terus di situ sambungkan, ya. Nah, kemudian juga yang paling utama adalah setelah bangun tidur. Itulah yang disebutkan pada gelombang teta. Kamu berkata di multajamnya dia, di hatimu. Dia meminta pada dia. Itu yang harus dilakukan. Tekuk lidahnya. 2, 3. Satukan 3. Tadi 2, 1 untuk Lailatul Qadar. Lailatul itu kan mati. Malam. Gelap. Nah itu tadi kenapa? Hampir semuanya tentang malam, 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 malam. Dan kenapa ahli ruhani pakai baju hitam? Karena dia sudah hidupnya malam. Gitu. Walaupun siang malam. Bagi dia. Tadi semua. Pahami. Subhanallah di asra bi lailan. Malam. Lail di situ juga diartikan syariat, bukan malam, mati tadi semua. Karena al-kaunu kullu zulmatun. Ingat itu. Karena segala yang kamu lihat ini semuanya hanya tadi al-aqwanu dhahiru hagirratun. Semua juga hanya tipuan.
Yang harus kamu lihat wa batinuha ibratun. Nah itulah. Yang batinnya lah ibrah tadi semua. Abahawis memenangkan Allah laka kepadamu antanduro. Lihatlah. Ma yang berkaitan dengan diri dohirmu dan apa luar ilmu kawanan. Sebenar-benar mukawan itu kawanan. Sebenar-benarnya gula itu ternyata manis. Sebenar-benarnya yang dohir itulah yang batin. Sebenar-benarnya yang akhir itulah yang awal. Itulah kenapa kamu harus duduk. 2, 3. Nur insan, Nur Muhammad kembalikan pada satu. Satu titik tadi semua. Ya. Satukan. Doa, zikir, sholat itu satu titik sebenarnya. Maka dibagilah sholatul maktubah untuk melihat fiilnya pada tubuh. Ada hukum takbiratul ihram. Di situ. Ada muqaranah urfiyah, bastiyah, tuziyah. Allahu Akbar. Akbar itu hilanglah diri dohirmu. Ya. Itulah maka juga sama. Dengan titik itu kamu duduk satukan. Sholat, zikir, doa. Doa itu da'aya da'u. Hadirkan. Sahabat. Termasuk sholat. Maka as-sholat ila wa antum sukaro. Sama aja itu sebenarnya. Janganlah kamu bergantung. Kecuali kamu udah nyambung dengan PLN. Wahai Magicom, janganlah kamu itu kalau kecuali tersambung. Hai TV, janganlah kamu. Kecuali kau tersambung. Karena nggak ada gambar tambah tersambung. HP nggak ada nyambung. Ya, sahabat tentang tersambung. Tadi semua. Ya. Dan selama kamu yang ibadah, maka hancur oleh iblis. Kan tadi. Kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard. Semuanya disesatkan oleh iblis. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali, hai Tuhanku, karena aku diciptakan engkau. Aku tunduk pada engkau. Pada saat si hamba itu sudah mati dirinya, yang ada engkau, mana boleh aku. Nah, itu. Maka itulah dalam surat, Asy-Syura, ayat yang tadi malam ada yang Abah bacakan tadi malam adalah ayat 200 yang surat Al-Isra ya, ayat 65 tadi malam itu Abah bacakan adalah yang kata inna ibadi laisa laka alaihim sultanun tadi semua ya, wa kafa bi rabbika wakila. Kalau sudah begitu tiada lagi yang dia menghancurkan. Maka tubuh ini sekarang kenapa semuanya terasa indah di matamu? Karena iblis membuat yang jelek sekalipun di dunia ini 1000 kali lebih indah. Maka kenapa kamu simpan sepatu bututmu di rumah? Harusnya dibagikan kasih orang. Kenapa kamu simpan baju bekasmu itu di rumah? Kenapa nggak bagikan saja pada orang? Kenapa kamu sepeda bututmu yang di rumah itu masih kamu jaga bertahun-tahun, ditaruh di gudang? Kenapa nggak bagikan saja? Itu tadi. Karena pada saat tubuh kita iblis, maka segala apapun yang butut menjadi indah. Coba. Maka disinilah kenapa iman yang sempurna lan menggunakan nun, bukan lam. Tidak akan pernah kita ini iman. Sebelum mengorbankan apa yang kita sayangi. Apalagi sepatu butut aja nggak mau dikasihin. Tadi baju butut aja, apalagi yang paling berharga. Nah inilah sahabatnya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hamba tadi. Illa ibadaka minhum al-muhlasin. Bagaimana iblis? Iblis itu Allah kan? Setan juga Allah. Jin juga Allah. Mana yang bukan Allah? Mana ada dia? Gelap itu bisa menghancurkan terang. Yang bisa menghancurkan gelap ya terang. Tadi semua. Mana bisa kesusahan itu menghancurkan kesenangan sebenarnya. Kalau kamu bersama Allah. Tadi semua. Ya. Itu saja barangkali sudah lewat nih 20 menit sahabat. Ya karena Abah ingin menjelaskan semua. Marilah kita luruskan itikadnya. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Dan juga para kiainya, ustadznya, berhentilah mau Tuhankan pada guru rohani, berhentilah mau dituhankan manusia. Ya, marilah kita berjalan kepada Allah biar semuanya selamat, bahagia, dohirnya bahagia, batinnya bahagia. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.